Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Kadar, sudah siap? Insya Allah siap. Bagaimana kabarnya Bapak Liberi? Alhamdulillah, insya Allah siap. Bagaimana perasaan Bapak Kadar dan Bapak Liberi? Alhamdulillah bahagia. Iya, salam senang, sehat dan bahagia. Baik, pada kesempatan pada coaching ini Bapak Kadar akan menjadi coach dan Bapak Liberi akan menjadi coachee. Apa yang Bapak persiapkan Bapak Kadar dalam proses coaching ini? Yang saya persiapkan dalam kegiatan coaching ini, yang pertama saya menyiapkan alur tirta supaya nanti kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta dan mempersiapkan diri agar tetap dalam eh, apa namanya itu kesiapan penuh. Baik, berarti nanti Bapak Kadar sesuai dengan alur kita yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk selanjutnya ya. Oh ya, Bapak Kadar jangan lupa nanti ketika kompetensi inti pada proses kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa empati dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Ya, siap. Oke, kepada Bapak Kadar sebagai coach dan Bapak Liberi sebagai fase, selamat bekerja. Assalamualaikum Pak Liberi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadar. Gimana kabar pada malam hari ini? Baik. Alhamdulillah Pak Kadar masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita alhamdulillah ya pada malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Eh, kita ini ya ngobrolnya santai aja ya Pak ya, nggak usah terlalu apa kali. Iya Pak Kadar. Nah, Ya, siap Pak Kadar. dalam beberapa waktu ke depan ini kita ngobrol ini, kira-kira apa yang Pak Leberi harapkan nanti dari hasil ngobrol kita ini ke depannya ini Pak Leberi? Ya, harapannya sebenarnya sesuai dengan apa yang kita laksanakan hari ini adalah tujuan kita di mana kita dalam kegiatan ini adalah kegiatan coaching, di mana harapan saya nanti ke depannya setelah kita belajar di sini kita dapat mengimplementasikannya pada implementasikan di sekolah ataupun di tempat mana kita berperan sebagai coach dan juga sebagai coachee untuk orang yang kita berikan apa, karena kegiatan coach ini adalah untuk sarana menemukan apa namanya itu potensi dari seorang coachee. Harapannya bisa kita aplikasikan, itu harapan kita itu Pak Kadar. Gitu. Jadi kira-kira harapan secara rincinya dari kita bertemu ini, apa kira-kira yang dapat saya bantu atau permasalahan yang eh, bisa saya bantu kira-kira ini untuk Pak Liberi pada malam hari ini? Yang jelas pada intinya Pak, kita bisa berbagi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, dan begitu juga sebaliknya apa-apa yang akan kita yang belum kita dapat yang belum kita hadapi tentunya nanti setelah kita menjumpai hal yang nyata. Nah, di sini kita kan bisa menjadikan ini sebagai acuan kita untuk melangkah ke depannya bagaimana cara menghadapi hal-hal yang seperti ini. Agaklah seperti sekarang ini di antara kita ini ada beberapa punya masalah yang harus kita bicarakan dengan program coaching ini. Saya rasa seperti itu Pak Kadar.
Oh, jadi seperti itu. Wah, dari percakapan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa permasalahan yang ada Pak Lubari hadapi sekarang ini? Baik Pak Kadar, begini Pak Kadar ya, kita semua punya masalah. Masalah ini terjadi di awal tahun pelajaran tahun kemarin, kalau nggak salah tahun 2021. Nah, di mana masalah ini saya hadapi ketika itu saya menjadi guru kelas 5, Pak Kadar. Jadi ketika saya mengajar di kelas 5 itu pas di semester 2 itu ada salah seorang murid yang saya golongkan dia ke dalam seorang siswa yang tidak bisa untuk naik kelas gitu. Jadi udah istilah bahasanya ada satu anak yang untuk kita sidangkan gitu. Nah, pendek ceritanya akhirnya sampailah pada rapat kenaikan kelas, dan waktu giliran saya di kelas 5 sebagai guru kelas untuk menyampaikan hasil evaluasi. Nah, di sana saya sampaikan kepada forum bahwa ada satu anak kita yang tidak berkumpul nilai KKM untuk naik kelas. Jadi di sana terjadilah perdebatan antara saya dengan beberapa orang guru, tapi yang paling mendasar itu adalah bapak kepala sekolah. Rupanya anak yang anak yang saya golongkan untuk di sidang ini adalah keponakan dari bapak kepala sekolah itu sendiri. Nah, jadi permasalahannya begini Pak Kadar, ya, jadi permasalahannya begini Pak Kadar. Setelah kejadian ini, saya tetap dengan pendirian saya, untuk tidak menaikkan anak ini, karena memang dari segi penilaian memang belum layak untuk dinaik kelas kan, karena udah kelas 5 membaca saja boleh dibilang lancar sih lancar, tapi dia tidak memahami apa yang dia baca. Itu salah satu dari segi bahasa, kemudian matematika itu. Iya. Jadi kata bapak kepala sekolah itu waktu itu apa nggak bisa dinaikkan katanya. Kalau saya begini Pak, saya bilang kalau memang untuk sekedar naik ya bisalah kita naikkan, sama imbasnya nanti kan Pak, bagaimana dengan anak-anak yang lain. Itu seperti cerita saya dengan Pak Kepala. Akhirnya dengan kejadian ini berimbaslah ketika anak yang saya tinggalkan ini dan tidak naik kelas ini akhirnya pindah sekolah, dan itu pun pindah dia sekolah dia masih tetap kelas 5, nggak dinaikkan karena memang tidak bisa untuk dinaikkan. Jadi dari sinilah bermuncullah masalah saya ini dengan kepala sekolah yang kurang harmonis gitu. Jadi intinya saya kurang harmonis dengan kepala sekolah gitu, karena alasan tadi salah satunya yaitu dimana saya tidak menaikkan selaku anggota keluarganya bagi keponakannya, yang harapan dia tentulah dia menjaga keluarganya, kan begitu kira-kira Pak Kadar ya. Ya, akhirnya saya ingin berbagi dengan Pak Kadar bagaimana kira-kira untuk kembali membuat suasana rukun, dan juga saya sudah tidak ada lagi ada semacam segan-segan lah kepada Pak Kepala Sekolah yang apalah selayaknya bagaimana gitu. Jadi inilah harapan saya kepada Pak Kadar. Saya ingin dibantu kira-kira bagaimana untuk masalah ini gitu, Pak Kadar. Baik. Sekarang saya kasih semacam gambaran Pak Lubari. Posisi tidak harmonis itu nilainya 1, ya. Sedangkan harmonis itu nilainya 10. Kira-kira sekarang posisi harmonis di Bapak dengan kepala sekolah, sekarang nilainya kira-kira berapa itu Pak Liberi? Saya di sini ngambil nilai 5 Pak 5 ya. separuh Pak. Iya, separuh ya. Ya separuh. Bisa dikatakan harmonisnya itu sedikit lah itu Pak ya, kalau iya cukup ya, makan istilahnya ya. Jadi kira-kira keinginan Bapak ini, keinginan Bapak Liberi ke depannya itu nilai harmonisnya harapan Bapak itu berapa lah kira-kira itu Pak, dari 1 sampai
10 itu. Sekarang kan udah 5 nih. Hendaknya meningkat berapa kira-kira keinginan Pak Libari itu? Ya kalau saya sih jujur saja Pak Kadarnya, saya ingin berkira-kira. Kalau saya sebenarnya kalau ingin tuh nilai itu menilai full. Kalau Oh, saya full itu ya? tidak, kalau iya full saya pengennya kalau istilahnya dari 1 sampai 100 saya maunya 100 begitu. Kenapa? Karena iya karena ini Pak Kadar, kalau kita separuh-separuh ya nanti hasilnya juga Ya, separuh-separuh. ya, Maka ya, ya. alasan saya semesti nilai yang tinggi gitu. Siap, siap, siap. Oh, gitu ya. Jadi dari permasalahan ini yang Bapak ingin capai ini, kira-kira rencana yang udah terbayang sama Bapak untuk mengembalikan hubungan Bapak dengan kepala sekolah ini apa kira-kira? Ada nggak yang terbayang sama Eh, Bapak? iya, terbayang sih Pak. Cuman karena background kronologisnya sudah terjadi itu yang mungkin boleh dibilang tinggal perasaan saja Pak sebenarnya. Cuman untuk mengembalikan perasaan kita ini sebagaimana biasa itu yang jadi apa sekarang nih. Mungkin Bapak itu udah nggak apa lagi kan karena kejadiannya sudah hampir setahun gitu kan karena sekarang udah tahun ajaran baru malah. Itu dia. Cuman harapan saya itu keharmonisan yang sekarang saya tinggal 50 itu ya Pak ya. Saya menginginkan antara guru itu dengan kepala sekolah itu ya sebagaimana biasa. Seperti yang sebelum ini kejadian ini kan contohnya saja apapun yang yang diperintahkan oleh kepala sekolah, misalnya gini, Pak Liberi, ya Pak, nanti begini ya itu. Jadi setelah kejadian itu sudah nggak ada lagi Pak Kadar. Pak Kepala Sekolah itu sudah mengalihkan orang lain gitu. Sementara saya gimana ya yang namanya perasaan ya nggak bisa kita pungkiri gitu ya kenyataan seperti. Jadi harapan saya itu inginnya Bapak Kepala Sekolah itu seperti dulu juga terhadap saya kalau memang dia butuh bantuan dan saya pun butuh bantuan dia sama-sama dapat apa gitu. Itu harapannya Pak Kadar. Jadi menurut saya itu begini, Pak. Ada misalnya rencana Bapak saya lakukan ini atau misalnya saya kasih gambaran sedikit lah kan. Setiap hari Sabtu ajak makan bersama di sekolah itu semacam gambaran. Nah, rencana Bapak ke depannya untuk pendekatan supaya keharmonisan di lingkungan sekolah itu terjalin lagi. Kira-kira ada nggak terbayang sama Bapak langkah-langkahnya? Persis Pak, iya persis Pak seperti yang Bapak sampaikan. Saya sudah berusaha juga seperti yang Bapak Kada bilang itu. Kadang-kadang malah kalau saya kembali dari jalan-jalan itu saya malah khususkan malah Pak untuk Pak Kepala Sekolah saya berikan semacam oleh-oleh gitu ya untuk lebih dekat lagi. Gitu. Itu bukan istilahnya bukan nyogok ya Pak ya. Cuman udah berusaha saya seperti yang Bapak Kada sampaikan itu. Cuman saya merasa belum juga apa Pak Kadar belum juga menampakkan apalah namanya ya mungkin lah itu tadi saya sampaikan mungkin ini hanya perasaan saya tapi saya merasakan seperti itu loh Pak Kadar jadi inilah dia masalahnya gitu ada sih usahanya dan saya pun sudah berusaha sebenarnya dan sudah mencoba melupakan itu dan nanti akan mengambil sebuah pelajaran ketika menghadapi hal yang seperti ini lagi gitu. Itulah kira-kira Pak Kadar usaha yang saya lakukan. Seperti itu. Kira-kira eh, ada nggak teman Bapak yang bisa membantu di sekolah itu untuk mengeratkan kembali hubungan itu, rekan-rekan sejawat gitulah kira-kira. Nah, misalnya dia kan Iya Pak. mengeratkan lagi kan, nah melalui perantara kan mungkin itu lebih cepat. Kalau antara orang yang bertikai itu ngomong langsung kan biasanya agak payah itu Pak. Nah, jadi ada nggak Iya kira-kira Pak. teman sejawat yang bisa membantu gitu kan biar biar lebih cepat gitu apanya eratnya kembali hubungan Bapak itu. Iya. Sebenarnya ada sih Pak, ada sih rata-rata semua teman-teman itu mau sih menyambungkan apa istilahnya sama menyambung lidah istilahnya kan ada sebenarnya Pak cuman teman-teman atau rekan sejawat ini merasa segan juga gitu dan karena kita jumpa inilah makanya saya
bisa dengan berbagi dulu dengan Pak Kadar, mana tahu nanti dari sini Pak Kadar bisa ngasih sinyal-sinyal atau apalah namanya untuk keharmonisan saya kembali dengan Bapak Kepala Sekolahnya. Sebenarnya secara keseluruhan mereka bisa bantu saya loh Pak, dan saya pun mau, tanpa perantara pun saya mau, saya pun langsung ke Bapak bisa juga untuk mengobrol ataupun membicarakan hal ini. Cuman kendalanya di situ tadi, perasaan saya masih istilahnya, intinya itu perasaan saya itu masih merasa gitu Pak, gitulah kira-kira Pak Kadar. Ya. Nanti berarti rencana Bapak udah bagus sekali kalau menurut saya, dengan cara ngajak makan bersama, terus dengan dibantu oleh rekan-rekan sejawat. Kira-kira ini mau dibantu rekan sejawat ini kapan bisa Bapak lakukan ulang lah ini, Iya. dibantu rekan sejawat ini untuk mengakrabkan lagi ini. Iya, seperti itu ya Pak ya, kalau untuk yang namanya masalah itu kalau bisa kita selesaikan secepatnya. Saya mau Iya, secepatnya gitu ya, iya, agar ini tidak terlalu berlarut-larut. Nah, seperti pepatah juga pernah dengar tadi juga dari Pak Agus ya, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat iya. lebih Lebih bagus cepat gitu. lebih bagus. Iya, ya gitu harapannya Pak Kadar ya, secepatnya. Baik. Mau kira-kira dalam minggu inilah ya, Pak ya, udah bisa itu Iya, dimulai ya. iya Oke Pak. Pak, mungkin kayaknya udah nampak gambarannya nih. Nanti ke depannya kita bisa lah ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga penasaran nih nanti ke depannya perkembangannya seperti apa kan. Eh, Iya, Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, gimana perkembangannya. Mudah-mudahan ini nanti iya, bisa cepat selesai dan kalau permasalahan di sekolah itu selesai, kita juga bekerja di situ tanpa beban, enak rasanya, nyaman rasanya Pak. Ya, harapan saya juga begitu. Permasalahan Bapak ini cepat selesai dan kembali akrab seperti semula, dan tanpa ada beban lagi, sama eh, satu keluarga sekolah itu ya Pak. Harapan saya begitu. iya, betul sekali Pak Gus. Dan dari dialog kita ini ya Pak Gus ya, dari apa yang saya sampaikan, saya pun merasa lega Pak Gus, Pak Kadar, dapat berbagi gitu kan, sama ini bukan tidak saya pendam lagi, dan bisa saya menyampaikan apa yang saya rasakan, dan saya merasa terbantu dan merasa bersemangat lagi dengan dengan kita mengobrol seperti ini ya. Harapan saya ke depannya memang kita apapun yang kita hadapi yang harus kita bicarakan lah ya Pak ya, dan saya pun sangat merasa terbantu dengan dialog kita ini tentang masalah yang saya hadapi itu Pak Kadar. Oke Pak, saya ucapin juga terima kasih, ya mudah-mudahan aja semuanya itu bisa terselesaikan dan kembali normal seperti biasa, itu harapan saya Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kadar sebagai kos dan Bapak Liberi sebagai kose. Tugas saya sebagai komentar. Alhamdulillah pada alur tirta sudah dilaksanakan dengan runtut dan baik. Bahwasanya tujuan menyampaikan tujuan cosing, tujuannya tadi saya lihat dari awal hingga sampai akhir sudah jelas, bagus dalam pemaparannya. Kemudian alur kedua, identifikasi. Tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kosi tadi, jadi Bapak Liberi. Kemudian pertanyaan yang diberikan dapat membuat kosi menggali kemampuan yang dimiliki sehingga bisa meredakan suasana dan nantinya di sekolah menjadi rukun dan damai. Kemudian alur yang ketiga itu rencana aksi tadi. Saya lihat
sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi KOS-nya dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan diberikan, KOS tadi sudah bisa membuat KOS-nya mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya tadi kan. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab. Tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen KOS dalam menjalankan rencana aksinya. Komitmen yang dilakukan KOS dapat mendukung untuk mengatasi masalah KOS-nya. Kalau boleh saya menilai dari perjalanan KOS tadi, dari skala 1 sampai skala 4, saya memberikan nilai 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.